Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kisah sukses pada best practice learning di industri ramah lingkungan. Adapun tren global terhadap work integrated learning untuk industri berkelanjutan diantaranya adalah yang pertama yaitu permintaan meningkat karena kebutuhan tenaga kerja di sektor hijau terus bertambah. Yang kedua, adaptasi kurikulum yang disebabkan oleh penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan industri yang ramah lingkungan serta praktik global terhadap penerapan work integrated learning di negara maju sebagai standar pendidikan. Adapun kesiapan lulusan di Indonesia dan dengan adanya tantangan-tantangan di dunia kerja diantaranya adalah sebanyak 44% lulusan SMK belum siap kerja langsung di industri sehingga masih membutuhkan waktu untuk pelatihan-pelatihan tambahan setelah lulus. Selanjutnya, gap keterampilan sebanyak 68% mengenai keterampilan hijau masih minim di lulusan SMK, serta ketidaksesuaian kurikulum terhadap keselarasan dengan dunia usaha sebanyak 57%. Adapun model work integrated learning berbasis industri ramah lingkungan yang pertama yaitu magang kerja yang ditempatkan di perusahaan energi bersih dan juga berkelanjutan seperti pengolahan sampah dan juga memiliki pengalaman langsung dengan teknologi hijau. Yang kedua, penelitian kolaboratif di mana melakukan riset bersama perusahaan lingkungan. Yang ketiga, proyek inovasi yang mengembangkan produk dan juga teknologi berkelanjutan. Adapun dampak positif dari work integrated learning pada sumber daya manusia di perusahaan hijau diantaranya adalah memiliki jaringan industri atau relasi yang cukup kuat, memberikan inovasi yang cukup meningkat, serta memberikan keahlian ataupun kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, faktor penentu keberhasilan work integrated learning di industri ramah lingkungan adalah keberhasilan program tersebut bergantung pada kualitas pembimbing, kurikulum yang adaptif, koordinasi yang intensif, serta fasilitas yang memadai. Tidak hanya itu, inovasi pada integrasi proyek sosial dan juga environmental challenge diantaranya adalah capstone project, di mana proyek akhir berbasis solusi lingkungan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, di mana mahasiswa terlibat langsung dengan desa. Yang ketiga, solusi berkelanjutan, di mana pengembangan teknologi tepat guna dapat dioperasikan mandiri oleh masyarakat setempat. Adapun pengalaman mahasiswa pada testimoninya adalah Rina pada startup energi bersih menyatakan magang di perusahaan panel surya membuka wawasan, keterampilan teknis dan juga soft skill berkembang cukup pesat. Kemudian testimoni yang kedua dari Budi yang magang di proyek konservasi air, yaitu pengalaman menangani sistem pengolahan air langsung dapat dilaksanakan di masyarakat serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang didapatkan di kelas. Adapun dukungan dan juga kebijakan regulasi pada pemerintah diantaranya adalah kebijakan intensif pajak untuk industri mitra pada work integrated learning memberikan manfaat peningkatan partisipasi perusahaan sehingga dapat memberikan dampak berupa implementasi. Tidak hanya itu, standar nasional magang di perusahaan hijau, dana hibah riset kolaboratif, serta sertifikasi kompetensi hijau memiliki manfaat di antaranya keseragaman kualitas program, meningkatkan inovasi bersama, serta pengakuan standar keterampilan. Adapun strategi untuk mengatasi tantangan diantaranya adalah konsultasi mengenai pendidikan dan juga saling terintegrasi dengan materi-materi yang digunakan langsung di industri. Yang kedua, peningkatan kapasitas pengajaran, di mana kita dapat memaksimalkan peningkatan kapasitas pengajaran pada guru ataupun dosen sebagai pakar praktisi industri. Yang ketiga, optimasi unit produksi yang diharapkan mampu memberikan pengembangan laboratorium dan juga unit produksi di sekolah. Tidak hanya itu, best practice internasional juga dapat diadaptasi oleh Indonesia, di mana model penilaian berbasis proyek memiliki evaluasi kompetensi melalui proyek secara nyata, pengukuran hasil sesuai dengan standar industri, serta kemitraan jangka panjang. Rekomendasi pengembangan work integrated learning pada perusahaan ramah lingkungan diantaranya adalah keterlibatan antara multi pihak
Di antaranya adalah akademisi, industri, dan juga pemerintah yang dapat berkolaborasi sehingga menciptakan ekosistem pendidikan hijau yang lengkap. Tidak hanya itu, peningkatan skala work integrated learning dapat diperluas lintas disiplin dan juga sektor sebagai program terintegrasi antar jurusan yang berbeda. Adapun penutup dari materi pada hal ini yaitu peningkatan kesiapan kerja sebanyak 3 kali lipat pada work integrated learning terbukti meningkatkan kesiapan lulusan di industri hijau. Yang kedua, 70% target partisipasi perluasan program mayoritas institusi pendidikan di Indonesia, serta target tercapainya work integrated learning menjadi standar pendidikan nasional dalam industri ramah lingkungan pada tahun 2030. Mari bersama memperluas praktik work integrated learning berbasis ekoindustri di seluruh Nusantara. Indonesia hijau dimulai dari pendidikan yang terintegrasi dengan dunia kerja berkelanjutan. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.